Kitab Lukas. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea, dan Trakonitis dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, 'Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya.' Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan." Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis. Katanya, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, 'Abraham adalah bapa kami.' Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api." orang banyak bertanya kepadanya. "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya. "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya. "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas, dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Akan tetapi setelah ia menegur raja wilayah Herodes karena peristiwa Herodias, istri saudaranya, dan karena segala kejahatan lain yang dilakukannya, raja itu menambah kejahatannya dengan memasukkan Yohanes ke dalam penjara. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun, dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli, anak Matat, anak Lewi, anak Malki, anak Yanai, anak Yusuf, anak Matika, anak Amos, anak Nahum, anak Hesli, anak Nagai, anak Maat, anak Matika, anak Simei, anak Yosek,
anak Yoda, anak Yohanan, anak Resa, anak Zerubabel, anak Sealtiel, anak Neri, anak Malki, anak Adi, anak Kosam, anak Elmadam, anak Er, anak Yesua, anak Eliezer, anak Yorim, anak Matat, anak Lewi, anak Simeon, anak Yehuda, anak Yusuf, anak Yonam, anak Eliakim, anak Melea, anak Mina, anak Matata, anak Natan, anak Daud, anak Isai, anak Obed, anak Boas, anak Salmon, anak Nahason, anak Aminadab, anak Admin, anak Arni, anak Hezron, anak Peres, anak Yehuda, anak Yakub, anak Ishak, anak Abraham, anak Tera, anak Nahor, anak Serug, anak Rehu, anak Pelek, anak Eber, anak Salmon, anak Kenan, anak Arpaksad, anak Sem, anak Nuh, anak Lamek, anak Metusal, anak Henok, anak Yared, anak Mahalalel, anak Kenan, anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Shalom saudaraku, hari ini kita akan mempelajari Lukas 3. Tuhan berkati ya. Ayat 6, buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Ini perumpamaan saudara. Pertobatan yang sejati itu harus selalu diikuti oleh hidup yang menghasilkan buah kebenaran. Yang dimaksudkan ialah kehidupan yang meninggalkan dosa dan menghasilkan buah atau hidup penuh kesalehan. Orang yang mengaku percaya pada Kristus dan menjadi anak Tuhan, namun kehidupannya tidak menghasilkan buah yang baik, dalam tanda kutip, sama seperti pohon yang akan ditebang dan dicampakkan ke dalam api. Sekarang ayat 16 mengenai membaptis kamu dengan Roh Kudus. Berarti yang pertama, Tuhan Yesus membaptis para pengikutnya dengan Roh Kudus merupakan tanda untuk mengenali umat Kristus yang sejati. Hal ini telah dijanjikan dalam Yoel 2 ayat 28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dan diteguhkan kembali setelah kebangkitan Kristus. Dan digenapi pada hari Pentakosta. Tercantum dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara, yang kedua, membaptis kamu dengan Roh Kudus berarti pelayanan Kristus untuk membaptis dalam Roh Kudus merupakan pelayanan yang terus berlangsung sepanjang zaman sampai dengan akhir zaman. Ayat-ayat dalam Lukas dan Yohanes tidak hanya menunjuk kepada peristiwa pencurahan Roh Kudus yang pertama, yaitu pada hari Pentakosta di kota Yerusalem, seperti yang tercatat pada Kisah Para Rasul 2, tetapi juga kepada peran penting pelayanan Kristus sebagai pembaptis dalam Roh Kudus sepanjang zaman. Kisah Para Rasul 2 ayat 39 mencatat, bagi kamulah janji itu, bagi anak-anakmu,
dan bagi orang yang masih jauh. Ayat 17 mengenai debu jerami itu akan dibakar. Orang yang berpaling dari dosa dan menerima Yesus dan hidup sesuai firman-Nya akan dibaptis dengan Roh Kudus. Tetapi mereka yang terus-menerus hidup dalam dosa akan dihukum dalam api yang tidak terpadamkan atau neraka. Ayat 22. Sejak awal Yesus telah dikandung oleh Roh Kudus, tercatat dalam Lukas 1 ayat 35. Dan sekarang dalam ayat ini Yesus diurapi, diberi kuasa oleh Roh Kudus dalam rupa burung merpati untuk siap masuk dalam pelayanan atau tugas-tugasnya. Jadi seperti Yesus Kristus, semua orang yang telah mengalami kelahiran kembali oleh karya Roh Kudus seharusnya mengalami baptisan dalam Roh agar memperoleh kuasa di dalam kehidupan sehari-hari dan berguna untuk pelayanan. Tercatat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sebagai seorang manusia, Yesus harus mengandalkan pertolongan dan kuasa Roh Kudus selama ia di dunia untuk sanggup melaksanakan semua tanggung jawabnya. Yesus menjadi teladan yang sempurna bagi kita yang percaya kepadanya untuk hidup dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Tuhan memberkati kita lebih hari lebih serupa dengan yang Tuhan mau. Amin.